Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita tidak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. ففهمها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسبح كالطير وكنا فاعلين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Merdu juga suara saya ternyata ya, lebih baik, alhamdulillah. Ya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada segenap pengurus pengasuh di Darul Hijrah 6 ini, khususnya kepada Ustaz Jamal yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, ya, walaupun saya bukan siapa-siapa, kepada guru kita, senior kita Ustaz Sugianto, Mas Sugianto, dan kepada Bapak Ahmadi. Dan yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ditemukan kekurangan, karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa, dan ini perdana. Sesuatu yang perdana itu agak gimana gitu, ya. Walau menikah pun kalau pertama kali itu katanya, dan memang iya benar, kalau pertama memang kayak gimana gitu. Kalian akan merasakan itu nanti. Semoga ketidaksempurnaan ini tetap memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Artinya apa ya? Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi saya berhusnudzon kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan memilih saya untuk menyampaikan ilmunya kepada kita dan kepada saya pribadi. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat walaupun dari saya seorang yang tidak punya apa-apa. Konsepnya kan khudil hikmata walau min duburil kalbi. Ambillah hikmah walaupun keluar dari, mohon maaf, dari anusnya anjing itu sudah ambil, apalagi dari seorang teman, sahabat, apalagi seorang guru. Semoga sekali lagi, semoga kita dapat mengambil manfaat dari adanya kajian acara ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ya, kita perdana ini akan mengaji kitab tafsir Munir atau Marah Labid. Karena perdana, maka saya akan menyampaikan tidak ke materi dulu, tapi mungkin ke mukadimahnya dan pengenalan tokohnya. Tafsir Munir ini adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dia adalah yang memiliki nama lengkapnya Abdul Muhti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibnu Arabi Ibnu Ali Al-Jawi Al-Makki At-Tanara Asy-Syafi'i. Itu nama lengkapnya beliau. Ini saya kepikiran seperti ini, ternyata nama-nama ulama itu memang panjang-panjang. Kenapa? Karena banyak yang dinisbahkan kepada dia. Di nama Imam Nawawi ini, Syekh Nawawi ini dinisbahkan kepada At-Tanara. Itu adalah kampungnya. Tanara ini yang ada di Banten itu awalnya aslinya itu Tanara, itu tanah Arab, karena menjadi tempat persinggahan orang Arab ketika di Indonesia, itu tanah Arab. Al-Bantani ini menjadi, itu adalah daerahnya Banten. Jadi dinisbahkan kepada itu. Asy-Syafi'i dinisbahkan kepada madhabnya Asy-Syafi'i, seperti itu. Artinya nama-nama ulama itu memang panjang-panjang, dan alhamdulillah saya membaca santri-santri Darul Hijrah itu namanya panjang-panjang semua. Saya yakin kalian mesti jadi ulama, amin.
husnudzon saja kepada Tuhan. Karena dawuhnya Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalian ketika berprasangka baik pada Tuhan, maka akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Semoga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Saya mencatat karena sudah ini ya, karena perdana dahulunya Ustaz Jamal itu ini Ustaz sudah dikasih ini arahan. Bisa mencatat di sini siapa tokoh yang akan kita kaji, mengapa harus tokoh ini, mengapa kitab ini. Itu ada beberapa alasan dari beliaunya. Yang pertama, salah satunya karena memang Imam Nawawi ini merupakan tokoh Nusantara yang mendunia. Umar itu, bapaknya Imam Nawawi itu merupakan keturunan ke-11 dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu. Dan akhirnya nyambungnya ke Rasulullah. Dari Husain itu, Fatimah nyambungnya ke Rasulullah. Jadi andaikan dia mau memanggil, mau berambisi sebagai seorang Habib, ya dia Habib. Tapi ulama Nusantara tidak seperti itu. Apa pentingnya dikatakan Habib kalau tidak punya kapasitas? Jadi dia tidak tonjolkan Habibnya walaupun dia sudah pasti keturunan Rasulullah, seperti itu. Jadi beliau bukan orang biasa. Jadi pantaslah pengasuh di sini Ustaz Fauzan, Ustaz Jamal ini merumuskan mengapa harus tafsir ini Marah Labid atau tafsir Munir ini. Mengapa ada dua nama? Ada Marah Labid, ada tafsir Munir. Karena sebenarnya Marah Labid itu lebih kepada kitab yang dicetak pertama kali itu dinamakan, terkenalnya dengan Marah Labid. Yang kedua dan seterusnya itu kepada tafsir Munir. Itu perbedaannya, tapi isinya tetap sama seperti itu. Selanjutnya sepak terjangnya, artinya apa? Perjalanan hidupnya, beliau pada umur 15 tahun pergi ke Mekah kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di sana, dan pada umur 18 tahun dia sudah hafal Al-Quran full 30 juz itu, dan akhirnya kembali ke Indonesia dipasrahi pondok pesantren oleh bapaknya, oleh Umar itu, dan itu mengikat banyak masyarakat di sana. Dan akhirnya karena banyak orang yang berbondong-bondong karena keilmuannya Syekh Nawawi ini, Belanda pada saat itu menjadi khawatir, ini takutnya akan menjadi pemberontak bagi kerajaan, bagi ini kekuasaan Belanda. Maka oleh karena itu Imam Nawawi ini cerdas juga, maka dia tidak hanya di situ, dia kembali lagi ke Mekah. Dia kembali lagi ke Mekah di sana dalam rangka menimba ilmu kembali, sekaligus dia mengkader orang-orang Indonesia yang pergi ke Mekah dalam rangka mempersiapkan perlawanan mereka melawan Belanda yang telah merebut kerajaan Banten itu. Dia mempersiapkan diri di sana. Akhirnya, alhamdulillah, beliau berhasil dengan orang-orang yang yang bersama beliau, yang mau berjuang bersama beliau. Artinya apa? Setiap sesuatu yang besar memang harus ada pengorbanan. Cinta saja harus ada pengorbanan, apalagi ingin mendapatkan cintanya Tuhan. Cintanya cewek harus ada pengorbanan, apalagi cintanya Sang Maha Cinta Tuhan, seperti itu. Iya, salah satu muridnya di Nawawi Banten ini, salah satunya yang kita kenal sebagai Habibus Syekh Khalil Bangkalani itu guru besar, tapi itu masih muridnya di Nawawi Banten. Selanjutnya pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Hasyim Asy'ariyah, itu merupakan muridnya juga. Yang menjadi pesan moral bagi kita, Imam Nawawi ketika di Mekah itu bukan pas langsung belajar kepada orang penduduk sana, tidak. Dia masih belajar kepada orang Indonesia yang sudah menjadi ulama di Arab. Artinya apa? Nasionalisnya tetap, tidak langsung anti Indonesia, bukan pas langsung seperti itu. Dia masih mengakui, artinya ketika ada ulama Indonesia yang punya kapasitas, dia tetap belajar kepada dia. Contohnya yang dari NTB itu,
DB dekatnya Ridwan itu, anggap dekat itu, Syekh Al-Mughri itu, dia berguru kepada beliaunya, kepada Syekh Khatib Sampas itu dia berguru juga kepada beliaunya. Artinya apa? Kita tidak anti Indonesia kemanapun, tetap saja kalau memang punya kapasitas ya kita berguru kepada beliaunya, tidak pas harus kepada orang yang ini. Baru setelah dia berguru kepada orang-orang yang setanah air dengan beliaunya, baru dia berguru kepada orang-orang yang di sana, orang di Mekah, orang Mesir, orang Madinah dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia akhirnya mengarang, menulis ini yang kita kaji pada saat ini, tafsir Munir ini atas desakan, atas inisiatif teman-temannya, atas permintaan teman-temannya, walaupun awalnya dia tidak mau menulis itu. Dan ini menjadi istimewa tafsir Munir ini karena tafsir Munir ini merupakan satu-satunya karya tafsir yang ditulis dengan bahasa Arab lengkap oleh orang non-Arab, artinya oleh orang Nusantara. Ini satu-satunya. Maka ini menjadi alasan juga mengapa harus tafsir Munir yang dikaji. Hal kemarin pilihannya ada tafsir Yasin, ada tafsir Jalalain, banyak sekali, tapi kita memilih tafsir ini. Semoga kita mendapat barokahnya para aulia itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lebih ke, mohon maaf Ustaz Jamal ya, tidak ke materi Ustaz ya. Marah dulu. Kita kenal dulu siapa tokohnya, apa kitabnya, biar kita ini tidak tebak apa istimewanya kitab ini, apa siapa tokoh ini. Maka untuk materi bisa pertemuan berikutnya bisa banyak minimal di sini. Saya juga akan membantu di situ. Tapi sekarang mohon maaf jika waktunya dihabiskan dalam ini, tapi saya rasa ini penting. Harus ini penting. Mengapa dinamakan marah labid itu secara spesifik? Imam Nawawi itu tidak menjelaskan apa arti marah labid itu. Tapi ini ketika mau diteliti marah itu dari marah istirahat, marah isim makannya berarti tempat untuk beristirahat. Labid ini berarti berkumpul, sehingga ketika itu marah labid ini adalah tempat yang nyaman bagi orang yang datang dan pergi. Siapakah dia? Kita adalah orang yang datang dan orang yang pergi. Datang dari mana? Pergi ke mana? Mengutip bahasanya Syekh Naqib Al-Abbas mengatakan bahwa orang akan mengenal dirinya ketika dia bisa menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, min aina, dari mana saya? Fi aina, artinya di mana saya? Ila aina, dan akan ke mana saya? Ketika orang mampu menjawab tiga pertanyaan itu dalam dirinya, tentang dirinya, maka dia dianggap sudah mengenal dirinya. Apa gunanya mengenal diri sendiri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mafhum mukhalafahnya apa? Ketika orang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, maka mafhum mukhalafahnya orang yang tidak kenal dirinya, maka tidak akan pernah mengenal Tuhan. Seperti itu. Itu sebelumnya tentang penamaan kitab Marah Labid ini. Kalau ke tafsir Munir itu awalnya dari nur itu cahaya, Munir itu yang memberikan cahaya. Artinya ini semoga sama dengan namanya, ini tafsir Munir ini bisa memberikan cahaya kepada kita, menenangkan jiwa kita, menjadikan ini menjadi amal yang soleh, yang jadi amal yang diterima bagi kita, mendapatkan barokah dari para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf Ustaz Bozan, saya harus di depan Ustaz karena sebenarnya saya ini tag di sini Ustaz. Iya, tapi karena tugas saya harus seperti ini. Mohon maaf ya, karena biasanya saya ngajarnya santri saja, bukan tidak dihadiri oleh para ustaz yang lebih kapasitasnya lebih besar, lebih dari saya, yang benar-benar lebih dari saya. Tapi ini karena tugas, dawuhnya Ustaz Jamal, sudah Ustaz, kita belajar bersama. Iya, kalau kita mau belajar bersama hari ini, kita belajar bersama. Dawuhnya Ustaz Fauzan itu ikhlas, yang penting ikhlas. Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah.
ibadah apapun ketika tidak ikhlas, maka nanti akan dicampakkan amal itu kepada mukanya orang yang berbuat baik. Maka ikhlaslah, tanamkan dari niat. Maka di kalendernya Hidayatullah itu yang pertama tadi ditampilkan adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Tetap saja niat. Bahkan sebelum mendapatkan keterangan, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Niatkan saja dulu, kita ikhlaskan niat ke dalam diri kita. Kita mengaji li'illahi kalimatillah, biar kita mendapatkan apa yang kita cari. Baru ikhlaskan niat kita. Semoga kita mendapatkan banyak manfaatnya. Tidak hanya menyita waktu kalian seakan-akan menyita waktu, ini waktunya murojaah tapi harus dihabiskan untuk ini. Ini berdasarkan pertimbangan oleh beliaunya sudah. Semoga ini tidak sia-sia. Ya, semoga ini tidak sia-sia, semoga bermanfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfiru bihadzal istimah. Kita mengambil manfaat daripada pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Karangan Imam Nawawi ini tidak pasti berapa kiraannya, ada yang mengatakan lebih dari 100, karena memang dia tokoh yang produktif. Tokoh selain mengajar, dia penulis juga dalam bidang tafsir, dia tafsir modern atau para ulama ini, dalam bidang fikih ada taqiyul qaul, dalam bidang akidah yang kita kaji Fathul Wais dengan Fathul Majid, dalam bidang fikih ada Nihayatul Zain, dalam bidang tasawuf ada Arabi, banyak lagi kitab-kitab yang beliau karang, sehingga ini menjadi pesan bagi kita. Orang yang menulis itu adalah orang yang tidak akan mati walaupun sudah mati. Artinya apa? Ada tulisannya. Ini menjadi kesempatan, menjadi motivasi bagi kita, karena banyak orang-orang yang alim tapi ketika dia meninggal dia tidak ada yang akan dibaca. Hanya ilmu yang bermanfaat juga, cuma sebaiknya menuliskan itu akan menjadi saksi bahwa kita belajar, akan menjadi ilmu yang tetap berjalan, yang berarti kita yaumil qiyamah. Itu sekelumit tentang tokohnya, sekelumit tentang penamaan kitabnya. Selanjutnya kita ke muqaddimahnya, biar pertemuan berikutnya langsung ke materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawada'a kullu syai'in li ummatihi wa wadala kullu syai'in li izzatihi wa istaslama kullu syai'in li qudratihi wa khada'a kullu syai'in li mulkihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun ada yang membagi puji itu menjadi 4. Pujian hamba kepada hamba, pujian hamba kepada Tuhan, pujian Tuhan kepada Tuhan, dan pujian Tuhan kepada hambanya. Tapi pada hakikatnya pujian itu tetaplah milik Allah. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kita, dan apa yang diperbuat oleh kita itu adalah wujud perbuatan Allah. Gimana kalau yang buruk, Ustaz, mencuri misalkan? Nah itu ta'adduban, artinya menjaga adab kita kepada Allah. Perbuatan buruk jangan mengingatkan Allah kepada perbuatan itu. Seperti yang kita katakan, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang diberi hidayah oleh Allah, maka Allah muncul karena memberi hidayah. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, Allah tidak muncul di sana. Karena apa? Menyesatkan itu konotasinya buruk. Seperti itu. Dan ketika kita menjaga akhlak kepada Tuhan, Allah jangan dimunculkan pada sesuatu yang buruk. Seperti itu. Walaupun pada hakikatnya semua adalah perwujudan dari perbuatan Allah. Allah ini siapa? Saya pernah membaca dalam satu kitab kecil. Allah itu ismun lidzatil wajibin mawjudi al-mustahiqqu bi jami'il mahamid. Itu Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah. Allah siapa? Tuhan. Itu terus saja di sana. Sebagai gambaran, saya hanya menyampaikan, tidak lebih tahu. Ismun lidzat, nama begitu al-wajibin wujud, yang wajib adanya,
al-mustahiqu bi jami'il mahamid, yang memiliki segala kebaikan. Itu awal aku syai'in ummatihi, yang semua sesuatu itu tunduk li ummatihi atas keagungannya. Wa kullu syai'in li izzatihi, dan rendahlah semua sesuatu li izzatihi karena keagungannya. Wastaslama kullu syai'in li qudratihi, dan berserah diri kullu syai'in segala sesuatu li qudratihi atas takdirnya. Wa khada'a kullu syai'in li mulkihi, dan takluklah segala sesuatu di bawah kerajaannya, di bawah kekuasaannya. Kalau dikatakan malikul mulki dzul jalali wal ikram, dia raja dari raja. Wah, nanti Allah akan berbangga, Allah akan takabur nanti pada hari kiamat, dan akan berkata limanil mulkul yaum, pada saat semua akan hancur, maka Allah akan berkata limanil mulkul yaum, siapa yang punya kekuasaan hari ini? Bolehkah Allah takabur? Boleh. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memiliki segalanya. Yang tidak boleh itu manusia, karena manusia memang tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Fasubhanallahi syari'ul ahkamil mumazzi bainal halal wal haram. Maha suci Allah yang memberikan syari'ul ahkam, dia yang memberikan garis atau aturan tentang hukum al-mumayyizu bainal halal wal haram, yang membedakan antara halal dan haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghalidil ulum bi ikhrajil ifrad. Ahmaduhu, kami puji kepada zat yang fataha min ghalidil ulum, kepada zat yang fataha, membuka dari ghalid itu zulma, dari gelapnya pengetahuan, bi ikhrajil ifhami, bi ikhrajil afhami, dengan memberikan pemahaman. Artinya membukakan ilmu pengetahuan dengan cara memberikan pemahaman. Seperti tugasnya Rasul mengeluarkan minad dulunatil jahdi ila nuril ilmi wal ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bainahu kull ibhabin. Wassalatu wassalamu, rahmat dan keselamatan semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi azala bainahu kull ibhabin, yang bayannya, keterangannya menghinakan semua keraguan. Wa ala alihi wa ashabihi ulul manaqib wal ahlami, dan semoga rahmat dan salam itu diberikan pula kepada alih ini keluarga, adik-adik, makom doa, ada makom zakat, ada makom doa, kullu min taqiyin, kita akan mendapatkan ketika kita bertakwa. Wa ashabihi, dan para sahabatnya, ulul manaqib, yang memiliki al-khair, di mana khair, yang memiliki kebaikan, keutamaan, wal akhlak. Salatan wa salaman daimaini madamatil ayyam. Salatan, rahmat dan salam tersebut daimaini, senantiasa, selalu, madamatil ayyam, selama sepanjang perjalanan hari. Amma ba'du, artinya amma ba'da salam, ba'da salatu wassalam ini. Fayaqulu akhirul wara Muhammad Nawawi, maka ini ulama bahasanya memang merendah terus. Akhirul wara, orang yang akhir, orang yang paling hina. Kenapa? Makanya ketika Rasul ditanya, nyambungnya ke sini, ketika Rasul ditanya berapakah jumlah malaikat yang ada pada manusia, maka Rasul menjawab ada 20. Salah satunya ada yang menjaga di kening manusia, ada di kening manusia, dan tugasnya malaikat itu adalah mengangkat derajat orang yang tawadu dan merendahkan derajatnya orang yang takabur. Maka ketika orang tawadu seperti ini, maka malaikat itu tugasnya akan mengangkat derajatnya. Maka di sini Muhammad Nawawi langsung orang yang sangat hina dalam tanda kutip. Siapa dia Muhammad Nawawi? Dia berkata, qad amarani ba'dul izzah indi an aktuba tafsiran al-Qur'an al-Majid.
Pak Abdul Aziz, teman-teman saya memerintah atau meminta kepada saya anak tubuh tafsiran Al-Quran untuk menulis tafsir Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Majid yang mulia, faqarat dadat fi dzalika zamanan tawilan. Maka ini terjadi pada zaman yang lama. Tidak langsung diminta langsung dia tidak, walaupun dia mempunyai kapasitas. Dan apa sebabnya lama? Khaufan min ad-dukhul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena dia khawatir atau takut, Imam Nawawi ini takut masuk pada dawuhnya Nabi Muhammad, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Orang yang berkata tentang Quran atau menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi dengan pendapatnya, fa asaba, kemudian itu benar, faqad akhta, itu salah. Ini kan menjadi satu yang sepertinya menakutkan. Faqad akhta. Tapi saya membaca orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ini artinya apa? Ini yang dikatakan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, walaupun dia benar itu tetap salah, itu jika hanya mengandalkan akal pikirannya dan dia tidak punya kapasitas untuk itu. Karena ada syarat banyak sekali, ilmu kalam, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu mantiq, ilmu nahwu, ilmu surah, ada banyak sekali. Nah, orang yang masuk dalam kategori faqad akhta ini adalah orang yang tidak punya kapasitas dan hanya mengandalkan ra'yunya. Seperti sekarang ini ada kelompok jaringan Islam liberal itu yang semua yang ada di Al-Quran itu diukur dengan akalnya. Bahkan Al-Quran diragukan kebenarannya karena tidak ada footnote-nya. Loh, ini menjadi apa ya? Menjadi lucu. Al-Quran suruh kasih footnote, catatan kaki, rujukannya. Mau rujuk kemana Al-Quran? Itu sumber utama lah. Iya, kalau buku harus ada footnote, tapi kalau Al-Quran harus kemana? Ini meragukan. Karena apa? Karena yang dijadikan tolok ukur kebenaran tentang satu hal adalah akalnya. Akal terbatas dan tidak mungkin sesuatu yang terbatas mampu mengukur, mampu melampaui sesuatu yang tidak terbatas. Akal tidak akan pernah mampu mengukur kebenaran Al-Quran karena Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Seperti itu. Walaupun sebenarnya Allah memberikan posisi yang sangat banyak kepada akal. Contohnya, di Al-Quran seringkali kita temui la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Artinya jangan dikebelakangkan, tapi akal harus tunduk pada wahyu. Harusnya seperti itu. Yang dikatakan dalam filsafat berpikir bebas, itu berpikir bebas tetap dalam koridornya, tidak kemana-mana. Seperti itu. Bebaslah dalam berpikir, tapi harus pada jalannya, jangan keluar dari situ. Karena kalau keluar, ya dulu sesat. Akhirnya seperti itu. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam dawuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang ditakutkan oleh Syekh Imam Nawawi. Orang yang menafsirkan Al-Quran, yang berbicara tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini kan sesuatu yang menyatakan menakutkan. Artinya kalau hanya sampai di sini, maka tidak akan pernah ada mufassir. Tapi kan tidak seperti itu cara berpikirnya, tidak seperti itu cara menyikapinya. Makanya Imam Nawawi ini sebenarnya ada dua metode penafsiran Al-Quran, itu ada dua. Yang saya ketahui ada dua. Cara yang pertama adalah tafsir dominannya, tafsir bil ma'thur. Menurut Imam Nawawi, tafsir bil ma'thur ini tafsir yang dikaitkan, yang didasarkan pada hadis, pada dawuhnya para sahabat, itu tafsir bil ma'thur. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi. Nah, tafsir bil ra'yi ini tafsir yang lebih mengedepankan logika atau penalaran. Tapi Imam Nawawi menjelaskan boleh menggunakan tafsir bil ra'yi memang, tapi itu harus tunduk kepada siapa yang punya otoritas menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yunya. Itu ada orang-orang tertentu. Siapakah dia? Itu para tabi'in. Itu artinya harus tunduk pada wahyu.
Ada tafsir yang dikaitkan dengan tafsir. Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini menggunakan tafsir biro'i atau maksur. Nah ini Imam Nawawi dalam hal ini, dalam kitabnya Tafsir Al-Munir ini menggunakan penggabungan antara tafsir biro'i dengan bil maksur. Itu uniknya dari kitab ini. Itu menggabungkan, mengkolaborasikan antara tafsir biro'i dengan bil maksur. Artinya ro'yunya menggunakan daunnya para tabi'in, maksurnya menggunakan qaul sahabat, dan kaulnya hadis, kaulnya Nabi, seperti itu. Artinya dia tidak serta-merta langsung ini menurut saya, dia tetap merasa dirinya apa ya, tidak punya kapasitas, artinya hanya belum pasti ya, menurut saya seperti ini, tidak seperti itu. Dia masih menjaga etika dalam hal ini. Terus فأجبتهم إلى ذلك لاقتداء بالسلف في تدوين العلم ببقاء على الخلق. Ini فأجبتهم إلى ذلك, kemudian walaupun ada Imam Syekh Nawawi ini takut dengan yang tabawa, mengatakan minanna, takut akhta ini, tapi dia tetap melaksanakan apa yang diminta oleh teman-temannya untuk mengarang tafsir. Liqtida'i bis-salafi, karena mengikuti iktidak salaf, mengikuti para salafus saleh dalam rangka fi tadwinil ilmi, dalam rangka kodifikasi atau penulisan ilmu ibqa' 'alal khalqi. Dalam rangka apa? Dia tetap menulis walaupun dia merasa khawatir awalnya, dia tetap menulis. Kenapa? Ibqa' 'alal khalqi, demi kelangsungan kemasyarakatan, artinya kelangsungan ilmu pengetahuan. Artinya kenapa? Karena sesuatu yang tidak ditulis akan hilang bersama dengan apa-apa yang melekat padanya. Orang yang alim, salim apapun, kalau dia meninggal, dia tidak bisa lagi berbicara. Makanya dianjurkan menulis, maka dia akan hidup selamanya. Walaysa ala fi'li mazid, itu. Walaysa ala fi'li mazid. Saya tidak menambah. Artinya dia tidak mendominasi, walaupun dia mengarang kitab ini, dia tidak mendominasi di kitab Tafsir Munir. Dia masih mengedepankan, dia masih memprioritaskan dawuhnya Rasulullah, dawuhnya para sahabat, bahkan para tabi'in. Walakin likulli zamanin tajdid. Nah, ini yang menjadi motivasi bagi Syekh Nawawi. Likulli zamanin tajdid. Setiap zaman seharusnya ada tajdid, ada pembaruan. Nah, ada pembaruan. Karena apa yang cocok saat ini belum tentu cocok pada masa yang akan datang. Makanya ketika kita punya anak, sesuaikan anak itu dengan pendidikan dengan zamannya. Karena akan berbeda setiap zaman cara pendidikannya, cara polanya. Maka dalam hal ini dibutuhkan kaderisasi. Dan ini di Hidayatullah sangat digencarkan sekali kaderisasi, karena banyak sekali saya melihat seringkali ada tokoh yang sangat alim, tokohnya alim, tapi mohon maaf, anak-anaknya tidak mampu melanjutkan perjuangan yang sepuh itu, perjuangan bapaknya. Karena apa? Karena satu, gagal kaderisasi. Nah, Hidayatullah tidak seperti itu. Alhamdulillah, yang saya dapatkan, saya temukan di sini pengkaderan itu bagus. Makanya di sini dibentuklah OSIS. Kesempatan bagi kalian nanti dibentuklah OSIS Darul Hijrah itu dalam rangka pengkaderan, salah satunya dalam rangka pengkaderan. Semangatlah dalam hal itu, karena kita tidak akan selamanya, akan diganti oleh generasi seterusnya. Kita saja Ustaz Masuki, kita akan diganti dengan kalian.
Lanjut, Walikul tadi kaulan li walil qasirin, dan hal itu akan membantu kepada saya walil qasirin bagi orang-orang qasirin. Lagi-lagi Imam Nawawi mengambil bahasa qasirin, orang-orang yang apa ya, qasir, yang rendah, yang tidak tahu, bukan orang yang alim. Mithli, seperti saya, diakui bahwa dia adalah seorang yang qasir, orang yang qasir itu pendek, artinya bukan pendek ininya tapi pendek ini pengetahuannya. Wa khattuhu min al-futuhati ilahiyyati min mafatihi al-ghaibi wa min sirajil munir. Nah ini wa khattuhu, dan kami mengambil min al-futuhati ilahiyyah, dari kitab Futuhat Ilahiyyah, wa min mafatihil ghaibi, dan dari kitab Mafatihil Ghaibi ini rujukannya, wa min sirajil munir, dari kitab Sirajil Munir, wa min tanwiril mikbasi, dan dari kitab Tanwiril Mikbas, wa min tafsir Abi Sa'ud, dan dari tafsir Abi Sa'ud. Wasammaituhu man wafaqati bi tarihihi marah labid di kasfi makna Quran Majid. Wasammaituhu, dan kami ini sebelumnya ini ada banyak kitab yang menjadi rujukannya juga, menjadi pertimbangannya juga: Futuhat Ilahiyyah, Mafatih Al-Ghaib, Sirajul Munir, Tanwirul Mikbas, dan tafsir Abi Sa'ud. Wasammaituhu, dan kami namai, dan saya berikan nama tafsir ini man mufaqqati li tarihihi, sesuai dengan sejarahnya Marah Labid. Ini kitab ini dikasih nama, diberi nama Marah Labid. Dikasih makna Quran Majid, untuk kasyaf itu untuk mengungkap makna Quran, mengungkap makna Quran Al-Majid yang mulia. Wal Karim Al-Fattahi Al-I'timadi, dan kepada Al-Karim Allah Al-Fattah yang memberikan, yang membuka Al-I'timadi kami. Iktimad itu bersandar atau apa ya, bersikukuh. Wa ilaihi tafwidi, dan kepada Tuhan pula tafwidi, aku pasrahkan, aku pasrahkan perkara ini. Wastinadi, dan kami sandarkan hal ini. Artinya dia masih, ketika dia sudah menulis Marah Labid ini, dia kembali lagi kepada sebagaimana seharusnya seorang hamba, dikembalikan lagi kepada Tuhan, lebih pasrahkan kepada Tuhan, sebagaimana dalam disyariatkan dalam Islam, berdoalah, bekerjalah, kemudian pasrahkan kepada Tuhan, yang kita dengar dengan istilah tawakal. Pasrahkan kepada Tuhan, karena sesungguhnya itu dari Tuhan, kembalinya kepada Tuhan. Wala nashrabu fihi wa al-'ain li kulli min lajabihi. Wala nashrabu fihi, artinya ini selalu berhusnudzon, akan memberikan taufik. Taufik itu al-muwafaqah, al-muwafaqatul khair, kesesuaian untuk melakukan kebaikan, itu taufik namanya. Kalau hidayah itu petunjuk untuk melakukan kebaikan. Karena ada orang yang diberikan petunjuk tapi tidak diberi taufik. Ada banyak orang yang mendengar nasihat baik tapi dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan muwafaqah, tidak mendapatkan taufik, sehingga dia tidak melakukan kebaikan itu. Ada seperti itu, diberi hidayah, diberi petunjuk seperti ini, tapi tetap saja dia dalam keburukannya, tetap saja dalam kesesatannya. Itu berarti tidak mendapatkan taufik. Makanya dalam setiap kesempatan as'alut taufik wal hidayah min Allah, seperti itu. Dan ini kepastian bagi orang bagi orang yang haji itu dipaksa. Artinya walaupun terpaksa, Imam Nawawi ini tetap saja menulis. Ini memberikan pesan kepada kita. Kalau sesuatu yang baik dipaksa pun lakukan. Dipaksa pun lakukan. Karena apa? Karena perbuatan baik kalau misalkan minta ikhlas dari depan itu sulit. Sama dengan kalian di pondok ini, pasti dipaksa. Awalnya pasti merasa dipaksa. Dipaksa untuk ini, dipaksa untuk ini. Akhirnya apa? Paksaan itu akan memudar dengan sendirinya dan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi, ketika menjadi kebiasaan maka sulit ditinggalkan. Maka ikhlasnya datang seperti itu. Kalau misalkan ini harus ikhlas seperti ini, jangan seperti itu. Ikhlas itu belakangan. Kerjakan dulu. Kalau yang baik kerjakan dulu, maka ikhlasnya ke belakangan. Kata orang Madura, ikhlasnya tertibi, seperti itu. Lakukan. Artinya ini ya, kayak di sini ada program seperti ini, kita terpaksa harus
mengikuti aturan pondok, aturan sekolah, nggak apa-apa, nggak apa. Akhirnya sampai akan ikhlas dengan sendirinya, seperti itu. Dan ini sudah sampai Ustaz zamannya, sudah ya cukupkan Ustaz zamannya. Sebelum diakhiri, ini dalam ini kan tafsir. Dalam tafsir itu ada tiga komponen yang sangat penting. Nah, sedikit ya Ustaz zamannya. Ada teks, ada konteks, ada mufassir. Itu harus dipahami. Ada teksnya, Al-Qur'annya, ada konteksnya, ada konteks pada saat itu, dan ada mufassir. Dan produk tafsir itu dipengaruhi oleh tiga ini. Ada teksnya memang sama, tapi konteksnya berbeda, maka akan berbeda produknya. Teksnya sama, konteksnya sama, tapi mufassirnya tidak sama, maka akan berbeda produknya. Sama seperti itu. Karena Imam ini Nawawi Al-Baghdadi mengatakan bahwa mufassir itu afiliasinya ke mana? Karena kan tidak sama. Ada mufassir yang latar belakangnya fakih, ada seorang fakih, ada ahli bahasa, ada seorang yang ahli dalam ilmu kalam. Itu akan berbeda. Dan alhamdulillah Imam Nawawi ini merupakan orang yang mampu menggabungkan itu karena saking luasnya ilmu pengetahuannya beliau miliki. Alhamdulillah ini sebenarnya yang kemarin ditentukan tafsir Yasin saja Ustaz, karena itu lebih murah katanya. Takutnya khawatirnya ada siswa yang ini tidak mampu untuk begitu, maka tafsir Yasin saja lebih murah. Tapi akhirnya ditentukan tafsir Munir. Kalau saya ini lebih lebih bersemangat, lebih bersyukur tafsir Munir, karena saya memang pengagum beliaunya juga, dan saya ingin barokahnya beliaunya juga, karena dia merupakan tokoh nasional yang menjadi tokoh internasional. Bahkan bukunya tafsir Munir ini dicetaknya di mana? Dia dicetaknya di Mesir, di Thailand, dan semua negara. Dan Al-Azhar ini merupakan kampus atau perguruan tinggi pertama di dunia, dan dia mengakui kealiman Syekh Nawawi Al-Baghdadi ini. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan barokahnya. Cukup sekian ya Ustaz Jamal ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.